Daripada menggali kembali kita, daripada usaha-usaha kita, ceramah-ceramah
kita sampaikan juga. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa ketika setan berbelenggu, setan di penjara ketika Ramadan, mengapa masih banyak orang yang melaksanakan perbuatan-perbuatan yang tak bermanfaat? Setan di penjara, tetapi kenapa masih banyak orang maksiat? Setan dibelenggu, tapi kenapa masih banyak orang tak puasa? Ya, Sudirojo ini mungkin berapa? Mungkin hampir 90% ya Islam. Tapi kita tengok yang sholat tarawih, sholat berjamaah hanya beberapa persen saja. Ini kenapa bisa begini? Tapi katanya setan dibelenggu. Jawabannya ada 3. Yang pertama, ulama tasawuf mengatakan sebelum datangnya bulan Ramadan ada 11 bulan. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Sebelum datang Ramadan ada 11 bulan. Mungkin kita sebelum datangnya bulan Ramadan selama 11 bulan ini telah banyak berteman, bersahabat kepada setan. Lebih banyak mendengar bisikan setan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika di bulan Ramadan setan dibelenggu, maka sifat setan menempel dalam diri kita. Alhamdulillah. Sebagaimana ditafsirkan oleh kita hari-hari Bapak Ibu, berteman dengan orang-orang soleh, duduk dengan orang-orang soleh, banyak hadir di majelis-majelis orang-orang soleh. Sedikit banyak yang seandainya orang soleh ini dipanggil Allah Ta'ala meninggal dunia, maka sifat kesolehan orang soleh tersebut pun ada menempel kepada diri kita. Tapi sebaliknya, kalau kita hari-hari berteman dengan orang ahli judi, berteman dengan orang ahli maksiat, buat buruk kejahatan, maka ini kalau orang-orang yang jahat tadi di penjara atau mati, maka sedikit banyaknya sifat kejahatan, sifat keburukan yang tertempel dalam diri kita. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah syair yang kita asli kita dengar, kalau kita berteman dengan seorang penjual minyak wangi, maka kalau kita tidak dapat minyaknya, kita dapat wanginya. Sebaliknya kalau kita berteman dengan seorang yang hari-hari tukang pandai tersebut, kalau tidak dapat percikan apinya, dapat apinya. Mungkin selama 11 bulan kita lebih banyak mengikuti arahan-arahan, bisikan-bisikan dari orang setan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika teman kita ini penjara di bawah oleh Allah Ta'ala ketika Ramadan, maka sifat-sifat yang tertanam dalam diri kita. Alhamdulillah, teman alhamdulillah menjadi. Yang kedua, ulama katakan disebabkan karena ketika sudah datangnya bulan Ramadan, kita sudah terbiasa dengan didiknya mengikuti hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita lebih besar daripada agama kita. Ya, nafsu kita, hawa nafsu kita lebih besar daripada keinginan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita di luar bulan Ramadan sudah terdiri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka dalam bulan Ramadan kita bawa juga, kita buat juga hal-hal yang tidak bermanfaat di dalam bulan Ramadan. Dan yang ketiga, kemarin sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, disebabkan karena seringnya berinteraksi bisa membunuh sensitivitas. Kenapa? Karena sudah kita sering ketemu dengan Ramadan, setiap tahun ketemu dengan Ramadan, sehingga tidak sedikit daripada umat Islam menjadikan Ramadan ini hanya sebagai fenomena tahunan saja. Sehingga tidak ada berbekas di dalam dirinya kenikmatan, kelezatan, kemanisan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimahumullah. Ini 10 malam terakhir. Ada satu malam yang paling istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Kita bukan mau tengok pohon yang dulu-dulu, kita bukan mau tengok yang senyap-senyap, tapi kita mau cari keutamaan dan fadilah ya daripada kalau kita beribadah di malam tersebut, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu orang tua kami, Nabi Muhammad dikisahkan qiyamul lailnya Nabi Muhammad, tahajudnya Nabi Muhammad di luar bulan Ramadan itu sampai kaki Nabi Muhammad itu bengkak. Nabi Muhammad kalau qiyamul lail sampai kaki beliau itu bengkak. Masya Allah. Kenapa? Karena saking lamanya berdiri, rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita qiyamul lail baca inna Allah. Kalau Nabi Muhammad qiyamul lail pertama baca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kan pendek Bapak Ibu. Surah paling panjang. Dari juz 1 sampai juz 3.
9 Syawal, 2 juz setengah. Rakaat kedua tambah lagi. Terus soal itu terus. Bahkan ulama-ulama lain seperti itu banyak yang mencontoh Nabi Muhammad SAW. Ini dikisahkan kenapa bisa seperti ini. Maka sehingga Qiyamul Lail Nabi Muhammad menyebutkan kaki Nabi Muhammad ini berkah. Itu di luar bulan Ramadan. Bagaimana Qiyamul Lail Nabi Muhammad di dalam bulan Ramadan? Otomatis lebih tingkat lagi, lebih meningkat lagi. Masya Allah. Dan dijelaskan dalam sebuah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, istrinya kekasih Rasulullah SAW. Dijelaskan ketika masuk daripada 10 malam terakhir Ramadan, Nabi mengencangkan kain sarungnya. Arti daripada mengencangkan kain sarungnya ini apa? Nabi lebih tingkatkan lagi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar bulan Ramadan, Nabi Qiyamul Lail sehingga kakinya berkah. Otomatis Qiyamul Lail dalam bulan Ramadan Nabi tingkatkan lagi. Dan di 10 akhir Ramadan makin Nabi tingkatkan lagi. Masya Allah. Baru. Maksudnya apa? Ini Nabi. Ya. Sebelumnya ada dunia ini, sebelum ada surga sudah ada kata Nabi Muhammad di samping namanya zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak Allah ciptakan surga itu bukan karena Nabi Muhammad. Sehingga dalam sebuah riwayat dijelaskan ketika Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, mana Nabi mulia? Surga apakah engkau ya Rasulullah?" Maka Nabi katakan yang mulia adalah surga, karena surga diciptakan untuk aku. Mana Nabi mulia ya Rasulullah? Apa engkau ya Rasulullah? Sungguh Jibril lebih mulia itu aku, kau diciptakan untuk menyampaikan wahyu kepada. Bahkan Jibril tanya, "Ya Rasulullah, mana lebih mulia? Aras apa engkau ya Rasulullah?" Maka Rasulullah katakan, "Yang lebih mulia itu adalah aku daripada Rasulullah." Karena arasnya Allah Ta'ala pernah keinjak dengan kompak. Masya Allah. Dikatakan dalam sebuah hadis satu kisah kita dalam Al-Quran, Nabi Musa ya, ketika berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala datang kepada bukit Sinai. Dan itu ulama katakan dialognya Allah dengan Nabi Musa itu tidak sama dengan Nabi Muhammad dengan Allah Ta'ala. Dialognya Allah dengan Nabi Musa jangan kita bayangkan seperti kita gini ngomong. Nah, tapi apa ulama katakan Allah kasih kepahaman kepada Nabi Musa AS. Tetapi khususon tidak ada satupun manusia, bahkan malaikat sendiri pun tidak sanggup melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya satu orang yang mulia, satu manusia yang mulia, satu Allah Ta'ala yang mulia itu baginda Nabi Muhammad yang langsung bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun tetap nangis malam-malam, tetap qiyamul lail, tetap ibadahnya tingkat, tetap tobat, tetap merasa bersalah, tetap banyak dosa, padahal Nabi Muhammad maksum. Padahal Nabi Muhammad maksum, bersih daripada dosa dan kesalahan. Tapi Nabi Muhammad tetap selalu tobat, istighfar kepada Allah Ta'ala, tetap malam nangis hingga kakinya membengkak karena ramahnya tahajud berdiri. Nauzubillah, beda dengan kita Bapak Ibu, umatnya. Ya, yang kita tidak tahu, belum tahu nanti kita di sana bagaimana keadaan. Gak usah ceritalah kita masuk surga atau neraka. Kita tidak tahu nanti kita mati dalam keadaan su'ul atau husnul. Nggak tahu kita. Gak usah kita pikirkan kira-kira saya ini mati lalu surga atau neraka. Gak usah lah sampai segitu. Kita pikir aja kita mati ini husnul atau su'ul. Mudah-mudahan kita yang hadir dibandingkan Allah Ta'ala dan Rasulullah. Amin amin ya rabbal. Dan ini pun kita masih bermalas-malasan. Yang kita hari-hari mata kita keluar sudah. Jangankan di luar rumah, di dalam rumah aja kita banyak maksiat ya. Dalam rumah saja kita lihat TV, lihat handphone, apalagi di luar rumah. Ya. Kalau kita hitung-hitung, masya Allah, mungkin tak terhitung lagi daripada dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pun kita masih banyak bermalas-malasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terutama saya dan kita semua. Nabi Muhammad sebelum bulan Ramadan ibadahnya sampai mengangkat. Dalam bulan Ramadan ditingkatkan, 10 malam terakhir makin ditingkatkan. Kalau kita kembali di luar bulan Ramadan malas, masuk bulan Ramadan ikut-ikutan. Orang tarawih, orang tadarus. Ya. Orang berjamaah. Masuk 10 terakhir Ramadan sepi semua. Ya,
Tidak ada dalil kalau tidak sahur. Kenapa tidak puasa tidak sahur? Tidak ada dalam fikih. Kebolehan tidak puasa karena tidak sahur. Bahkan dijelaskan kalau misalnya seandainya, ya mungkin kita memang ada sekadar darurat, ya tiba-tiba siang itu kita juga makan, maka batal kalau kita ceritakan. Mungkin kita ketika puasa ini diceritakan dalam kitab Tabratus Sadida, karangan Al-Husain, taklidnya Al-Habib Ahmad bin Hasan hari kemarin, bapaknya bapak beliau, Al-Husain. Itu dijelaskan dalam kitab Tabratus Sadida, bahwasanya kalau seandainya kita puasa, rupanya kita mohon maaf buang air di sungai, ya ketika buang air keluar kotoran, alhamdulillah, maaf ya, keluar kotoran, lalu diserap daripada dubur kita, lubang laki kita itu air, itu batal, walaupun itu dalam keadaan seperti itu, maka tetap menahan daripada puasa kita sampai waktu maghrib. Apalagi kalau alasan tidak sahur, maka tidak ada alasan untuk tidak berpuasa. Ini keadaan kita, ketika datang awal-awal Ramadan, sahurnya itu udah jam 4:30 udah sahur, jam 3, jam 2 sudah panasin kuah, panas nasi, masak nasi. Kalau udah masuk 10 akhir Ramadan, udah mulai tuh ditengok rumah-rumah pun sudah mulai gelap. Kenapa? Tidak sahur. Kalau tidak sahur udah pasti ada puasa. Beginilah keadaan kita umat Nabi Muhammad yang tidak jelas kita nanti bagaimana keadaan kita ketika mati, keadaan kita di